GP Angkatan 10 dari Lumajang, Jawa Timur. Kali ini saya bersama teman saya akan melakukan praktik supervisi akademik berbasis kucing. Baiklah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Jainal? Alhamdulillah luar biasa, hari ini diberi kesehatan. Baik, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini saya ingin melakukan praobservasi sebelum Pak Jainal melakukan pembelajaran. Baik, agar ketika pembelajaran di kelas nanti Pak Jainal lebih siap, lebih percaya diri dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak Jainal. Apakah boleh Bapak Jainal? Boleh, silakan. Baiklah, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dalam pembelajaran yang akan dilakukan? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada peserta didik adalah mereka dapat mempraktikkan pola gerak dasar lokomotor dengan benar. Ya, baik, tentang gerak lokomotor ya. Gerak lokomotor itu apa saja Pak Jainal? Contohnya gerak lokomotor itu gerak yang berpindah tempat, dimulai dari jalan, lari, dan lompat. Iya, baik, jalan, lari, dan lompat. Baik. Untuk area pengembangan yang akan dikembangkan ini apa saja Bapak Jainal? Tentang Nanti yang akan dikembangkan adalah keterampilan gerak lokomotor dari peserta didik yang nantinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi nanti ada manfaat dari gerak lokomotor itu untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Iya. Selanjutnya, apa model pembelajaran yang akan Bapak terapkan dalam praktik kali ini? Nah, model pembelajarannya adalah discovery learning. Iya, discovery learning. Jadi dalam discovery learning pastinya ada sintak-sintak ya, seperti itu ya Pak Jainal. Ada. Baik, selanjutnya apa metode pembelajaran yang akan Bapak gunakan? Nanti metode pembelajarannya adalah kolaborasi dengan membentuk kelompok. Ya, baik. Jadi anak-anak dibentuk menjadi beberapa kelompok ya. Beberapa kelompok. Iya. Terus ini untuk kegiatannya ini setiap kelompok sama apa tidak? Saya usahakan nanti sama melihat gender. Oh ya, berdasarkan Gendernya. putra putri gitu ya. Putra putri. Iya. Terus jumlahnya berapa gitu. Ya. Baik, selanjutnya penilaian yang digunakan apa saja ini penilaian yang digunakan Pak? Nanti setelah melaksanakan asesmen, Ya. saya akan menggunakan penilaian. Yang pertama ada tes tulis Ya. untuk anak-anak. Yang kedua nanti melihat prakteknya. Ya. Terus selanjutnya penilaian sikap. Ya, penilaian sikap. Nah ini, jadi di sini berarti penilaian keterampilan, penilaian sikap ketika praktek itu ya. Jadi kita gunakan observasi seperti itu ya Pak Jainal. Iya. Kemudian untuk sasaran kelas ini kelas berapa Pak Jainal? Untuk pembelajaran yang kali ini saya menggunakan fase B kelas Ya, 4 kelas 4 pada jam pertama, hari Kamis. Baik, nanti hari Kamis saya mohon izin untuk sebagai supervisor ketika Bapak melakukan pembelajaran seperti itu ya. Siap. Ya, dari semua pertanyaan sudah Bapak jawab. Terima kasih. Saya hanya ingin tahu tentang kegiatan pembelajarannya dan yang akan saya amati berkaitan dengan apa yang sudah saya tanyakan tadi ya Pak Jainal. Iya. Dan nanti semoga hari Kamis pembelajarannya bisa berjalan maksimal dan semua bisa teramati dengan baik dan tercatat dalam pembelajaran. Terima kasih Bapak Jainal. Semoga pembelajaran hari Kamis besok dapat berjalan dengan lancar. Amin. Itu tadi adalah percakapan pra-observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan kerja saya. Terima kasih.
pembelajaran gerak lokomotor. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Sebelum pembelajaran saya absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Palen. Siapa? Adam. Ada 5 anak. Siapa? Masrum. Masrum. Jalil. Siapa? Safa. Siapa lagi? Zulfa. Adam. Palen. Adam. Adab. Sama Adib. Adib, Pak. Adib. Oke. Yang selanjutnya, apa kalian tadi yang mau berangkat sekolah sudah mandi semua? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, tolong Fadil disiapkan teman-temannya, terus dilanjutkan dengan berdoa. Silakan. Maju. Silakan. Siap gerak. Mudah-mudahan melakukan pelajaran. Kita berdoa terlebih dahulu. Sudah mulai. Ya, untuk selanjutnya Pak Guru akan membacakan tujuan belajar hari ini. Yaitu kalian setelah nanti pembelajaran ini, saya harapkan Pak Guru nanti memberi demonstrasi atau contoh, terus kalian melakukan seperti yang Pak Guru laksanakan. Intinya nanti kalian bisa melakukan gerak itu dengan benar, bukan untuk lomba, tapi geraknya harus benar. Nanti ada jalan, lari, dan lompat. Paham ya? Nanti setelah Pak Guru contohkan, kalian bisa melaksanakan gerak lokomotor. Pak Guru sekarang tanya, ada yang tahu nggak apa itu gerak lokomotor? Oh, ada yang berpindah tempat. Ada lagi? Ada? Oke. Kalau udah ada, ini Pak Guru kasih contoh. Tadi yang berangkat sekolah ada yang jalan nggak? Angkat tangan, yang angkat jalan. Yang jalan. Oke, 1, 2, 3, 4. Banyak. Ada yang lari? Ada yang naik motor? Wah, naik motor yang banyak. Intinya sama ya, dari rumah ke sekolah itu namanya berpindah sudah diturunkan tangannya. Ada yang tahu enggak manfaatnya untuk olahraga? Menyehatkan tubuh. Yang lain? Membuat bugar. Yang lain? Membantu konsentrasi belajar di dalam kelas. Paham ya? Kalau contohnya untuk lompat, tahu enggak? Seumpama kalian lewat di sungai, terus ada buaya, kira-kira kamu turun apa lompat? Lompat. Kalau turun, ya dimakan buah. Oke.
Ingat, empat anak. Nggak apa-apa. Nah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Rizky masuk. Kiki, masuk Kiki. Sekarang virus yang memimpin pemanasan. Yuk, kita pemanasan dulu, peregangan otot-otot dulu. Dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, sini kaki. Satu kaki. 1, 2, 3, 4, 5, Agak mundur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh. Ayo kaki satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, dibuka kakinya agak lebar. Didorong. Yuk, mulai. Jangan diinjak kaki temannya. Yuk, satu kali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, semuanya berdiri. Untuk selanjutnya kita buat permainan. Sementara kelompok yang ini dulu cari pasangan yang sesuai, yang besar sama yang besar, yang kecil sama yang kecil. Berhadap-hadapan sini, berhadap-hadapan. Untuk kelompok yang ini sementara di pinggir dulu mengamati teman-temannya yang bermain. Berhadap-hadapan sini. Berhadap-hadapan sini. Hadir sini. Sini ke sana. Dari sini, hadap-hadapan sini. Nah, hadap-hadapan sini. Oke. Ayo terus sana terus. Ini. Kanan, Di. Ini. Ayo, sudulu yang depan ini. Kalau ini menang, boleh milih hitam atau hijau. Yang menang boleh milih. Ayo, silakan. Ini saja satu. Oh, sama aja. Ayo, silakan. Pilih hitam atau hijau? Hijau. Yang sini hijau, yang sini hitam. Oke. Permainannya adalah ketika disebut seumpama hijau. Hijau yang mana? Hijau berarti ini larinya ke Lo enggak, langsung balik kanan, lari ke sana, lari sampai sini lompat. Ya, lompat. Sampai sini lompat. Paham ya? Kalau terkejar berarti dia menggendong sampai di sini, tengah. Paham ya? Kalau kena digendong sampai di tengah. Paham ya? Hijau, hitam. Saya ulangi. Ini hitam, ini hijau. Kalau saya sebut hitam, berarti ini langsung balik. No? Nah. Yang sini, yang hijau ngejar.
Tapi tidak boleh dipukul, cuma disentuh. Kalau sudah melewati batas, berarti tidak kena. Paham ya? Yang kelompok sana paham ya, mengamati ya? Oke. Persiapan. Persiapan. Hadap-hadapan dulu. Iya, semuanya. Ini kelompok hijau, ini kelompok Oke. Persiapan. Loh, belum. Konsentrasi. Hijau. Ini yang kena, silakan. Dari sini ke tengah. Oke, kembali lagi, ayo. Ayo diulangi lagi. Ya. Ini senang-senang. Oke. Hadap-hadapan. Konsentrasi. Hadap-hadapan. Renia. Dekat ya. Siap. Hitam. Sekali lagi. Yang kelompok sana paham enggak? Ikut bermain di sebelah sana. Nyariin dia sini. Yang ini geser ke sini. Geser. Hadap-hadapan. Ada pasangannya, Mas? 1, 2, 3, 4. Yang putra sementara di pinggir dulu. Kiki mengawasi dulu ya. Yang ini hitam, ini hijau. Hitam, hijau. Konsentrasi. Persiapan. Hitam. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Ya, konsentrasi. Geser ke sini. Hah? Disentuh tak ya? Konsentrasi. Hijau. Bentuk kelompok 4 orang. Loh. Pak, kalau yang apa 5? Boleh. Yang sudah terbentuk kelompok silakan baris. Baris sebelah sini. Fadil. Di belakangnya. Kelompok 2. Ayo kelompok 4. Ayo terus ini.
jalan mengelilingi ini contohnya. Jalan melewati ini, itu ada bendera keliling ya. Sampai selesai. Ya, sampai selesai sana, muter. Baru kelompok berikutnya maju. Paham ya? Sementara jalan. Nanti giliran satu kelompok 2 kali. Ada dari kelompok Fatin dulu. Nah, dipertemukan kaki-kakinya dipertemukan. Goyang-goyang. Ayo. Hah? Boleh. Ya, dibuka kakinya, dibuka. Daya yang menutup. Sekarang diangkat, badannya diangkat. Badannya diangkat. Badannya diangkat. Ayo. Ya. Yuk, terus. Sekarang tangannya di depan. Tangannya di depan. Ditempel secara perlahan. Diatur nafasnya, diatur nafasnya. Tarik sampai ke perut, baru lepas dari mulut. Tarik lagi. Tarik lagi. Ayo, dibunyikan apa-apa. Tarik. Ha! Tarik lagi. Belajar dulu, duduk. Ya, sebelum mengakhiri Pak Zainal mau tanya dulu, bagaimana hari ini kamu senang apa enggak olahraganya? Tahu nggak manfaatnya gerak tadi? Siapa yang berani ngomong? Menjaga kesehatan, Pak. Menjaga kesehatan, apalagi berkeringat. Ada lagi? Agar sehat. Yang lain? Tidak mudah sakit. Oh, haus. Capek apa enggak? Dari pembelajaran tadi, saya harapkan kalian bisa mengaplikasikan nanti di rumah. Seumpama disuruh ibu ke warung, kan bisa jalan, bisa lari, ya bisa lompat juga. Paham ya? Dan selanjutnya, sebelum diakhiri seperti biasa, kita berdoa dulu. Yang memimpin doa, Failus. Fadil, Mamang. Duduk, yang lain duduk. Sekarang istirahat dulu ya. Assalamualaikum Mbak Esti. Waalaikumsalam Pak Zainal. Permisi, mau boleh duduk dulu ya? Ya boleh. Ya.
Gimana? Bagaimana kabarnya Bu Esti? Alhamdulillah baik. Ya, saya ingin ngobrol nih kan, soal pembelajaran kemarin yang sudah saya lakukan. Oh iya. Ini tentunya saya sangat senang sudah ada teman yang mau memperhatikan saya, mengobservasi saya ketika melakukan pembelajaran. Makanya saya ingin tahu apa kelebihan saya, kekurangan saya dalam pembelajaran agar kedepannya saya lebih baik lagi gitu. Ya Pak Jena, alhamdulillah kita sudah bisa di sini ya bersama-sama setelah kemarin kita melakukan observasi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, bagaimana perasaannya Pak Jena ketika pembelajaran berlangsung kemarin? Ya, perasaan saya kemarin setelah diobservasi, yang pertama saya ya grogi karena nggak pernah ada teman yang mau mengobservasi saya. Ya untungnya ada Bu Esti yang merelakan waktunya untuk mengobservasi saya, sehingga bisa gimana ya, pokoknya intinya grogi gitu kan. Oh iya, Grogi yang jadi luar biasa. ada grogi ya ketika ada yang mengamati ketika Pak Jenal melakukan pembelajaran seperti itu ya Pak ya. Ya. Mungkin Pak Jenal sebelumnya mau menyampaikan dulu bagaimana kemarin ketika pembelajaran berlangsung. Kemarin itu gimana ya? Dari rencana yang sudah Pak Jenal rencanakan itu apakah sudah sesuai? Kemarin kan yang mau ditingkatkan itu tentang pembelajaran kolaborasi dengan apa sebetulnya Pak? KSE ya. Ya, dengan KSE yang terintegrasi itu bagaimana setelah kemarin melakukan? Kemarin itu sudah saya rencanakan matang, sehari sebelumnya sudah saya rencanakan itu pembelajarannya, termasuk perangkatnya, pembelajarannya juga. Tapi ketika waktu praktek diobservasi oleh Westi, Ya. banyak blanknya, nggak sesuai dengan alur yang saya rencanakan sebelumnya gitu. Iya. Tapi itu menurut Bapak, solusinya Bapak ketika sudah di depan kamera itu bagaimana? Kan katanya ngeblank, terus akhirnya Pak Jenal bagaimana mengatasi hal itu? Ya, untuk mengatasi hal itu, yang pertama saya tetap melihat modul ajarnya, langkah-langkahnya saya lihat, meskipun nggak sesuai yang sudah saya rencanakan, tapi saya berusaha tetap Ada jalurnya. tetap di jalurnya itu. Menurut pengamatan saya kemarin itu kan di situ ada KSE ya, di situ sudah menurut saya sudah nampak, di situ terlihat ketika kegiatan berdoa ya Pak Jenal ya. Jadi di situ kan anak-anak melakukan pembelajaran dengan kesadaran dirinya ya, diawali dengan doa, terus juga ada pembelajaran kolaborasi yaitu dengan kelompok itu ya Pak Jenal. Jadi kemarin kalau yang saya lihat itu anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan gendernya gitu ya Pak Jenal ya. Iya. Cewek sama cowok. Nah itu selanjutnya gimana itu Pak Jenal? Nah, yang ingin saya tahu Bu, kemarin tuh kan untuk pembagian kelompoknya itu kayak monoton gitu loh. Langsung saya bagi satu kelompok 4 orang, ternyata kan tidak sama Ya. jumlah laki-laki dan perempuan itu tidak sama, terus monoton gitu kayaknya anak-anak kurang senang gitu. Menurut Ibu gimana yang saya lakukan, apa perlu ada yang biar menarik gitu anak-anak, biar sesuai dengan kelompoknya dan anak-anak yang mereka senangi, anak yang mereka senangi, kelompok yang aktif dan yang tidak aktif. Menurut Ibu gimana pembagian kelompok yang saya lakukan? Kalau saya tuh kemarin sudah bagus sih, mungkin dari Pak Jenal sendiri kemarin melakukannya itu sudah, berarti menurut Pak Jenal itu bagaimana? Apa butuh sesuatu yang harus diapakan gitu toh? Iya, untuk biar lebih gimana ya, pembelajarannya lebih
semangat lagi anak-anak. Soalnya yang menurut saya yang sudah saya bagi kelompoknya kemarin, ternyata ada satu kelompok yang mereka kurang senang gitu untuk pembelajarannya kemarin. Terlihat waktu kegiatan itu ada yang semangat. Nah, satu kelompok ini kayaknya mau bertengkar terus tapi kurang semangat gitu. Nah, tapi kemarin kan Pak Jenel bisa mengatasinya. Nah, kemarin Pak Jenel itu yang dilakukan apa ketika anak-anak bertengkar itu? Nah, itu saya kolaborasikan anak-anak yang mau bertengkar itu untuk kelompok yang aktif itu untuk menjadi ketua dan maksudnya untuk membimbing mereka. Oh, jadi yang aktif yang telah waktu itu jadikan ketua biar mampu mengkoordinir teman-temannya gitu menurut Iya. Pak Jenel ya. Iya. Menurut Pak Jenel itu apakah sudah solutif? Apakah sudah sesuai dengan maksudnya solusi yang dipilih Pak Jenel kan itu ya? Apakah sudah mengatasi situasi yang menurut Pak Jenel itu kurang pas gitu? Sudah mengatasi apa belum? Menurut saya masih kurang gitu. Soalnya pembelajarannya menjadi gimana? Kurang menyenangkan gitu untuk anak-anak. Untuk pembelajaran yang kemarin itu. Makanya kalau mungkin ada ide dari Ibu sebagai observer kemarin, saya siap menampung gitu. Agar pembelajarannya ke depannya saya lebih baik lagi gitu. Kalau menurut saya kemarin itu Pak Jenel sudah mampu membawa suasana menurut saya ya. Menurut saya sudah mampu membawa suasana dan bahkan saya tidak tahu bahwa ternyata itu menurut Pak Jenel itu adalah hambatan. Jadi menurut saya anak-anak itu sudah happy ketika pembelajaran. Terus Pak Jenel juga mampu mengatasi. Nah di sini Pak Jenel mengatasinya sudah sesuai menurut saya. Gitu. Iya, mungkin cara mengatasinya itu menurut saya sudah bagus. Ya, masih banyak hambatan gitu. Hambatannya apa itu? Kayak komunikasi saya ketika diobserv oleh Ibu itu nggak bisa berkomunikasi lancar. Komunikasinya langsung hilang gitu. Oh iya. Kadang ada kata-kata yang anak-anak nggak memahami gitu karena mungkin rasa grogi saya. Iya. Padahal gini ya Pak Jenel. Kita kan sering Pak Jenel itu olahraga. Saya itu juga sering mengambil gambar atau video ketika Pak Jenel itu sedang olahraga. Nah di situ loh Pak Jenel tuh enjoy. Terus juga nggak apa ya? Enjoy dan tenang gitu loh. Kenapa pas kemarin justru ketika saya menjadi observer Pak Jenel tuh tegang sekali kayak yang saya ini siapa gitu. Padahal biasanya ketika Pak Jenel itu pembelajaran di sekolah saya kan sering mau video ini dengan tapi kemarin kelihatan grogi seperti itu ya Pak ya. Ada perasaan grogi, ya tegang. Terus lupa apa langkah-langkahnya itu, kegiatannya itu ada yang lupa untuk kegiatan pembelajaran itu langkah-langkahnya ada yang lupa. Harusnya aktivitas yang pertama harusnya tentang jalan, terus dikolaborasi dengan lari, terus langkah yang kedua itu harusnya kegiatan pembelajaran ada lompatnya itu langsung ke ketiga gitu, aktivitas ketiga. Dan kemarin itu akan ada 6 kegiatan gitu. Harusnya itu berurutan, jadi blank dari langkah pertama aktivitas pembelajaran pertama langsung ketiga gitu. Jadi ada yang nggak sesuai. Ada yang nggak sesuai. Tapi Pak Jenel kemarin mengatasinya gimana ketika nggak sesuai itu? Nah, ketika tidak sesuai itu, ketika ingat ada yang saya ulangi tapi mungkin Ibu kurang kurang jeli melihatnya dan tidak terlalu terlihat. Tidak terlihat, berarti Pak Jenel bisa mengatasinya menurut saya sehingga sesuatu yang menurut Pak Jenel itu hambatan dan ada langkah yang miss sampai akhirnya saya kurang tahu ya tentang hal itu, maksudnya kurang jeli gitu ya. Jadi menurut saya Pak Jenel bisa mengatasinya. Terus kemarin juga ada kekurangan gitu. Iya. Untuk harusnya dalam pembelajaran itu
kan ada asesmen harusnya itu. Asesmen awal atau di akhir? Asesmen akhir untuk apa ya, istilahnya kayak asesmen formatif sih, harusnya setelah anak-anak melakukan aktivitas gerak itu harusnya saya menilai per individu sebenarnya itu diwasati untuk mengetahui anak mana yang sudah sesuai, gerak-gerak itu sesuai, dan yang tidak sesuai masih kurang anak-anak, sehingga bisa memperbaiki apa gerak anak-anak itu. Contohnya seperti lari atau jalan, kan masih ada anak-anak yang jalannya masih nunduk, masih kurang tegak badannya. Begitupun dengan lari, ada yang ogah-ogahan. Sebenarnya saya sudah menyiapkan itu, tapi ya karena di observasi kemarin itu akhirnya lupa. Iya. Sebenarnya saya bawa pulpen, sudah lembarnya sudah ada, tapi blank gitu. Mungkin kedepannya Pak Jenal, meskipun saya observasi, Pak Jenal acuh aja ke saya, maksudnya menganggap seperti saya tuh nggak ada. Seperti saya tuh seperti ketika saya memvideo Pak Jenal ketika pembelajaran biasanya itu loh kan, kayak di YouTube biasanya Pak Jenal kan cuek sekali kan gitu, tapi kemarin kelihatan sekali gitu. Iya, berbeda gitu. Iya. Jadi untuk kedepannya kalau Ibu bersedia kembali untuk mengobservasi saya siap gitu. Iya. Karena untuk kebaikan saya dan kebaikan anak-anak gitu ke depannya. Jadi tadi kan ada hambatan, terus Pak Jenal juga menemukan solusinya Pak Jenal sendiri. Jadi untuk perbaikan ini rencana kedepannya itu Pak Jenal mau seperti apa? Untuk kedepannya saya akan tetap belajar meskipun dari internet, media internet, mungkin mencari pelatihan, dan karena ada kita di KKGU itu ada pertemuan 1 bulan 1 kali, jadi saya bisa konsultasi dengan ketua KKGU di Kecamatan Senduro, karena beliaunya juga sudah pernah PPG, lulus PPG, mungkin bisa membantu saya untuk memperbaiki pembelajaran saya ke selanjutnya. Jadi akan dimulai itu ketika pembelajaran berikutnya bulan depan, minggu depan, atau kapan menurut Bapak? Ya, intinya untuk perbaikan itu saya akan mulai ketika pembelajaran minggu depan, atau pembelajaran kemarin juga bisa saya perbaiki, saya ulang kembali untuk memperbaiki pembelajaran itu. Iya, itu yang tadi yang hambatannya tadi kan langkah-langkahnya belum sesuai itu ya, mungkin kedepannya lebih mindfulness mungkin ya Pak ya. Jadi sesuai langkah-langkahnya sesuai dengan apa yang sudah Bapak rencanakan ya. Sangat luar biasa sekali menurut saya sih. Karena ini juga pengalaman baru bagi saya, karena baru pertama saya mengobservasi guru PJOK, karena jarang sekali seperti itu. Saya juga ingin menyampaikan apa yang sudah saya amati kemarin, boleh ya Pak ya? Boleh. Jadi yang kemarin yang sudah saya amati itu tadi kan kemarin kan Pak Jenal itu fokus pada kolaborasi ya. Menurut saya itu sudah nampak ketika pembagian kelompok. Jadi di situ ada 2 kelompok, putra dan putri ya Pak ya. Setelah putra dan putri mereka apa itu kemarin berlari ya Pak ya, itu mungkin di situ katanya Bapak tadi ada siswa yang tidak dapat kelompok ya, karena kan 2-2 di situ. Nah mungkin karena di situ ada siswa yang tidak masuk, menurut saya karena itu sih ya. Jadi sehingga mungkin ada beban juga sama Pak Jenal gitu ya. Mungkin kedepannya bisa bergantian dengan yang sudah dapat kelompok itu tadi mungkin ya. Terus lagi untuk manajemen waktu ini kemarin sudah cukup bagus menurut saya, karena sudah sesuai dengan pembelajaran yang direncanakan seperti itu. Ya, mungkin ini
mungkin ibu ada ide untuk pembagian kelompok mungkin lebih menarik lagi untuk saya terapkan ke anak-anak gitu. Mungkin kalau ada ide pembagian kelompok atau langkah-langkah pembelajaran yang lebih menarik, saya siap melaksanakannya. Ya mungkin kemarin itu menurut saya sudah bagus, mungkin lebih dikombinasikan lagi mungkin ya. Mungkin kemarin kan 2 gitu ya, setelah bisa menjadi putra putri terus mereka kelompok 2, mungkin bisa juga dikelompokkan sesuai dengan jumlah anak. Misalkan anak itu dibagi 3-3 misalkan, itu bisa apa enggak dengan kegiatan gerak lokomotornya gitu. Menurut saya sih seperti itu. Dan di sini Pak Jainal tadi kan sudah menemukan solusinya sendiri ya Pak ya. Semoga solusi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik ya. Dan semoga untuk ketika Pak Jainal nanti akan melakukan itu, saya boleh nih diajak agar saya tahu dari hambatan yang sudah Bapak alami tadi, apakah sudah dapat diatasi dengan lebih baik lagi. Seperti itu ya Pak Jainal. Oh, siap. Terima kasih atas waktunya Ibu untuk saya diobservasi waktu mengajar. Saya juga terima kasih karena sudah diberikan kepercayaan untuk observasi pembelajarannya Pak Jainal. Untuk kedepannya saya harapkan Ibu tetap tidak bosan untuk mengobservasi saya dan memberi masukan-masukan atau ide-ide baru untuk pembelajaran di PJUK. Baik Pak, akan saya lakukan sesuai dengan apa yang bisa saya bagi untuk Bapak. Ya. Terima kasih Ibu karena ini sudah siang juga, saya juga ada amanah yang lebih penting. Terima kasih untuk waktunya Bu Esti. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.